Halo, Cancer. Wah, Cancer ya. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga, crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi langsung aja, kita mau lihat energi Cancer. Orang yang di-link sama Cancer ya. Siapapun yang ada kaitan sama Cancer, ini energi September 2022 ya. Oke. Cara. Wah, kenapa ini ya? Ini bisa kamu, tapi bisa terbalik. Bisa dia ya kak. Bisa kamu sih. Jika ini kamu, ya di September mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan yang kamu rasakan ya. Misal kayak kamu sayang sama seseorang, kamu cinta sama seseorang ya. Bahkan ini aku bisa bilang sayang banget ya. Kita kayak bucin banget. Ya gimana ya bestie, gue kalau udah sayang ya sayang banget gitu. Tapi ya ada sesuatu hal yang tidak mengenakan ya, yang membuat hati ini tersayat-sayat, hati ini terluka, broken heart, sakit hati. Ya mungkin karena ada yang lain, atau ya dia belum sesuai dengan harapanmu, dia belum sesuai dengan ekspektasimu, begitu. Tapi bisa vice versa loh. Ada seseorang di sana, dia merasa ya aku sebenarnya sakit hati juga gitu, aku broken heart ya, aku ngerasa sedih juga, ngerasa sakit juga, atau ya kita sama-sama sakit ya, sama-sama sedih, sama-sama terluka. Ini beberapa mirroring ya, energinya cerminan, mirror, atau kalian twin flame. Aku rasa tuh ada ya koneksi spiritual. Di September kamu sebenarnya bimbang ya. Sorry to say, maaf ngomong, maaf kata, kita bisa plan gitu kak ya. Kadang pengen banget sebenarnya melangkah ke depan, tapi ya kadang hati ini nggak bisa dibohongi ya. Kembali lagi soal perasaan. Apalagi Cancer ya, elemen air ya, kita baperan sih ya. Udah beginilah namanya karakter gitu ya. Jadi kita tuh masih mau menoleh ke orang itu lagi, masih mau kepikiran orang itu lagi, masih mau teringat orang itu lagi ya. Bisa vice versa. Jadi kalau ini posisinya dia, sebenarnya dia tuh nggak sanggup kamu berlalu begitu saja gitu. Dia nggak sanggup melangkah ke depan terus tanpa menoleh ke kamu. Dia tidak sanggup, tidak mampu seperti itu. Jadi siapa orang ini ya, mau siapapun, sosokan aja gitu, berlalu gitu. Tapi ya hati siapa yang tahu ya say gitu. Ya kalau ada orang yang sayang banget sama kamu ya, atau kamu dealing dengan orang yang sesama baperan ya, bisa aja beberapa kalian dealing sama orang yang sama-sama baper, sama-sama suka membawa perasaan, sama-sama sensitif. Jadi ya begitu. Di mulut kita bisa berkata sudahlah gitu kan.
Tapi hati itu biasanya nggak sejalan. Hati siapa yang tahu ya. Hati manusia bisa lebih dalam dari samudra. Jadi belum tentu bisa diukur. So ya begitulah. Dan di sini ini entah kamu atau bisa dia ya. Kalau misalnya ini kamu di September, kamu bisa tiba-tiba cemburu. Atau kamu udah mulai ngerasa, ya aku cemburu. Aku tuh nggak sanggup ngebayangin dia sama orang lain gitu. Apalagi kalau ini ya memang ada yang lain, fokus yang lain. Ya siapa sih yang nggak jealous ya? Siapa sih yang nggak cemburu? Namanya juga sayang gitu kan. Ya di balik cinta kan juga ada rasa cemburu. Ya it's okay lah, manusiawi ya. Dan ini bisa vice versa, bisa seseorang merasa cemburu sama kamu. Jadi seorang ini bisa aja di September ngerasa kamu sudah fokus ke yang lain. Mungkin kamu sudah cuek, kamu ngerasa ya bodoh amat ya. Atau ya kamu bisa mengabaikan dia. Dan dia tuh langsung netting, dia negative thinking. Dia berpikir negatif kayak, ya mungkin kamu sudah fokus ke yang lain. Apa kamu ke yang lain? Ya aku cemburu lah, pasti ya. Karena aku sayang gitu. So kalau mirror ya sama ini ya. Jadi kalau kamu udah tahu siapa mirrornya kamu, kalau kamu sudah punya kesadaran siapa twin flame-mu, ya perasaan kalian sama-sama sakit iya, sama-sama cemburu iya. Siapa sih yang bisa ngebayangin gitu ya, orang yang kita sayang itu ke yang lain gitu. Ya ada sih yang sama-sama jealous, sama-sama cemburu. Aku rasa itu ada ya. Tapi ini bisa juga tentang hal lain, tidak hanya percintaan. Beberapa kalian ya, cobalah jangan terlalu insecure terhadap apapun, terhadap siapapun. Karena di September aku ngelihat kamu mau membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Di September kamu mau ngebandingin dirimu dengan yang lain. Tapi ya sebaiknya jangan berlebihan gitu, jangan sampai insecure banget ya, minder, malu atau apa. Ya apapun itu, kamu tuh punya ciri khas sendiri ya. Toh juga setiap manusia kan bersinar di waktu yang berbeda gitu ya. Semua punya porsinya, semua punya waktunya masing-masing. Matahari sama bulan aja itu bersinarnya kan di waktu yang berbeda. Matahari bersinarnya ya pagi, siang, kalau bulan kan malam gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu insecure, ngerasa minder, atau ya sebenarnya kamu tuh dar kok ya. Kamu tuh sebenarnya wah, ini berapa kalian sebenarnya kamu tuh ganteng, cantik, kamu punya sesuatu yang berkarisma di dalam dirimu. Sebenarnya ada aja yang tertarik sama kamu. Ada aja kok yang baper sama kamu. Masa nggak baper sama Cancer ya kan? Iya loh. Jadi berapa kalian ini berapa ya kalau ngerasa insecure? Ya aku ini apalah bestie, aku ini apalah say, bro, sis ya. Ya jangan berlebihan juga kayak gitu ya. Boleh merendah, ya merendah hati, tapi jangan merendah diri gitu. So kamu tuh berharga sebenarnya. Ini berapa kalian kamu good looking kok ya. Good looking itu ya cakep, cantik, ganteng. Sebenarnya ada aja yang tertarik sama kamu. Bahkan lihat matamu aja ya. Lihat matamu langsung wah aku baper. Selalu aja Cancer itu ngebaperin sebenarnya. Ya gitu ya, elemen air sebenarnya kayak gitu. Oke? So kamu luar biasa. Atau kalau kamu pengen menunjukkan value, nilai, atau kualitas kamu ya berjuang aja semampu kamu. Dan percaya, semua akan indah pada waktunya. Kamu akan bersinar pada waktunya, ya. Oke, lanjut. Thank you, Kara. Jadi
kalau aku lihat ya, ini kan energi mirror ini ya, twin flame. Di September dia makin sayang sama kamu ya, ini makin sayang. Tapi orangnya ini entah denial, entah menutupi perasaannya ya, karena ini ada pintu yang tertutup, terus pintu ini harus dibuka baru kelihatan kalau dia tuh sayang sama kamu gitu kan, say. Ya sudah, oke. Ya gitu, kayaknya ada sesuatu yang pengen banget dijujurkan seseorang ini ya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi seseorang ini. Kalau kamu dengarkan kata hatimu, kamu dengarkan intuisimu ya, sebenarnya kamu sadar kok, orang ini sayang sama kamu, orang ini cinta sama kamu. Ya gitu. Nih, pengen banget ya bicara. Deep down ya, jauh dalam lubuk hati, saya pengen banget bicara sama kamu. Banyak loh unek-unek saya. Tapi kayaknya lebih enak ketemu, lebih enak tatap muka gitu, supaya enak ngobrolnya, supaya enak bicaranya gitu. Aku rasa yang pengen dia jujurkan itu ya pertama tentang perasaannya. Kalau dia tuh mencintaimu lebih dari yang kamu tahu ya, atau memang kamu tahu tapi kamu diam, kamu nggak mau GR, nggak mau gede rasa ya, atau ya itu ya diam saja, kan sama-sama tahu nih, sama-sama cinta, tapi karena keadaan demi kebaikan ya gue tahu kenapa dia kayak gini kayak gitu, ya sudahlah. Sedih sih sebenarnya ya. Jadi kalau bacain Cancer ya, aku butuh tisu. Tisu gitu, karena sedih sebenarnya energi ini ya. Oke. Kemudian dia kayaknya punya pilihan lain. Kamu nggak sendirian, kamu punya saingan ya, atau vice versa, atau sama gitu. Lu bisa juga main lain, dan gue tahu itu ya. Kita sama-sama tahu ya, gue bisa kesana kemari, gue bisa masih ini ya, lu juga bisa kayak gitu. Cuma ya ini, yang saling cinta itu ya kita ya, yang saling sayang, yang saling terkoneksi ya kita. Terus aku ngerasa orang ini pilihan lain, prioritas lain ini bisa tentang kerjaan ya. Aku ngerasa dia tuh tidak hanya memikirkan percintaan, dia juga memikirkan kerjaan, cari uang. Ya, dia pengen stabil secara keuangan ya. Atau orang ini bisa fokus ke yang lain, kayak keluarganya, atau ya orang-orang di sekitarnya, di circle-nya. Gitu. Jadi di September, orang ini masih memikirkan kamu. Tapi ya, dia semakin menarik dirinya, dia semakin menutup dirinya. Atau ya karena tingkahnya begini, makanya kamu jadi broken heart nih. Kamu jadi sedih, sakit hati ya. Kamu baper gitu. Kamu ngerasa kok dia makin menjauh gitu, kok dia makin tertutup. Cuma di sini ya, tidak semua orang yang menutup diri itu fokusnya sama yang lain. Maksudnya ya, tidak semua orang yang menarik diri itu fokus ke yang lain. Karena di beberapa dari mereka, kalau ada yang menarik diri, menutup diri, atau semakin gak jelas ke kamu, ya karena dia di sini tahapnya udah surrender gitu. Surrender ya. Ya udah, gue nyerahin semua ke Tuhan, ke semesta ya. Ya gue udah di tahap berserah, bahkan berpasrah gitu. Ya, dia ngerasa capek juga ya. Perlu kamu tahu ya, orang ini bisa sampai sakit kalau ada drama dengan kamu gitu. Tapi dia nggak mau terbuka ya. Ini orangnya sampai kapanpun akan berusaha terlihat tegar, dia akan berusaha terlihat kuat gitu.
Kamu dealing sama orang yang memang tertutup, bahkan dia lebih tertutup dari kamu, ya. Bisa vice versa. Ternyata dia tuh ya mirror sama kamu, sama-sama tertutup, misterius, bahkan mungkin dia jauh lebih misterius daripada kamu. Ya, banyak sih masalahnya dia, tapi dia ngerasa gimana ya, aku mau cerita sama kamu, caranya gimana? Pengen ketemu tapi caranya gimana? Ya begitulah. Oke, sedih sebenarnya ya. Aku lanjut. Cancer. Oke. The Magician, Queen of Cups. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya, sesama elemen air. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini yang kuat ya, yang strong di sini. Aku rasa Capricorn, Pisces ya, lalu Scorpio, Aquarius juga strong. Ada Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. So, jadi ya, di sini kamu memainkan peranmu untuk menghadapi dia, ya. Apapun itu situasinya, kondisinya, bisa kamu taklukkan. Misalnya ya udahlah. Dia maunya begini, begitu, ya sudah. Mbok ya nggak apa-apa. Atau ya udah, kamu pendam semuanya sendirian. Termasuk kayak, ya gue sayang banget sama dia, tapi gue pendam aja. Gue kangen banget sama dia, tapi gue pendam saja. Ya gitulah, sampai ribet ngomongnya ya. Intinya ya kamu bisa merasa gitu. Ya aku harus gimana, aku juga bingung. Jadi ya aku berusaha mengendalikan situasi, menghandle semua keadaan. Ya kalaupun aku sayang banget sama dia, aku pendam. Aku rindu banget sama dia, ya aku pendam semuanya. Kamu ngerasa gitu, atau vice versa, atau mirror. Lu kayak gitu ya, gue juga kayak gitu kali ya. Ya, lucu ya. Tapi sebenarnya sedih loh, sedih banget ini. Dan kamu bisa pakai logikamu ya. Kamu kan juga punya intelektual ya. Kamu juga punya logika. Kadang kamu pakai tuh logikamu, atau kamu berusaha realistis, berusaha menjalani semua dengan realita. Jadi kamu bisa aja punya opsi lain, fokus ke yang lain. Kamu berusaha move on, berusaha melepas, mengikhlaskan ya orang yang sudah berlalu ini. Gitu. Tapi tak kenapa ya, tiba-tiba muncullah emosional nggak jelas yang ada di dalam dirimu. Ya namanya juga kita tuh terlahir dengan sensitivitas yang sangat dar-der-dor ya. Ya begitu kan elemen air. Jadi bisa tiba-tiba emosional kita nggak jelas. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, aku tuh sedih, aku tuh kangen, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba marah, aku jengkel gitu, kesel ngebayangin dia sama yang lain gitu, aku jealous, aku cemburu. Itu bisa kamu alami, atau vice versa. Atau aku ingatkan, ini bisa mirror. Jadi ya kembali lagi, lu kayak gitu, gue juga kayak gitu. Kita selalu merasakan hal yang sama. Tapi siapa sih yang tahu ya? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Wah, sedih ya. Oke. So, iya, ini ada amarah. Ada emosional yang tiba-tiba duar gitu. Nggak tahu, gue emosi aja udah.
gue kesel ya, gue marah, gue cemburu, atau ya nggak bener nih, toxic nih, nggak sehat. Nah, ya kita bisa aja kan menilai segala sesuatu ya sesuai dengan emosi kita. Tapi itu emosi sesaat kan, gitu. Makanya kita bisa aja gampang judgmental. Kita bilang, ah, toxic lah, nggak sehat lah, atau apalah, gitu. Cuma ini beberapa kalian, ya, akhirnya kamu punya kesadaran, oh, sebenarnya siapa sih yang toxic, gitu. Apa kita sama-sama toxic? Apa kita sama-sama harus saling memperbaiki diri? Nah, beberapa gitu. Atau memang seseorang sadari sih, ada seorang menyadari, iya aku tuh toxic sebenarnya. Ada hal-hal yang aku harus koreksi, yang harus aku introspeksi, atau ya aku tuh kekanakan ya. Karena sini ada energi kekanak-kanakan ya. Aku baru ngeh di sini ada kartu tentang seseorang yang kekanak-kanakan. Bisa dia tidak lebih dewasa dari kamu ya. Mungkin ada yang ya tidak lebih dewasa, entah secara karakter, kepribadian gitu. Tidak harus umur ya. Jadi ya gitu, dia kayak ngerasa apa ya, kok aku ngerasa kesel gak jelas gitu ke kamu, kok aku sensi ya, kok aku kayak emosi, kok aku cemburu gak jelas ya ke kamu. Akhirnya dia kayak ngelihat ke dalam dirinya sendiri, ya aku kok childish banget ya, kok aku kayak anak kecil gitu. Atau memang aku ini belum bisa bersikap dewasa, masih banyak ego di dalam diriku, masih susah aku introspeksi diri, masih susah aku ngoreksi diri. Jadi ya gitu. Kalau kita sudah tidak mampu lagi memberikan pelajaran, atau ketika kita sudah tidak mampu lagi menyadarkan seseorang, ya biarkan Tuhan dan semesta yang menyadarkan dia. Karena ya hidup kan akan terus berjalan. Akhirnya dia akan memahami kok di mana letak kesalahan dia. Akhirnya dia akan menyadari apa yang harus dia perbaiki di dalam dirinya. Karena aku ngerasa ini ada kok rasa-rasa kayak, iya aku salah, ya aku minta maaf gitu. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Nah, atau ya iya aku tuh kekanak-kanakan, aku tuh kayak anak kecil, tapi aku gak terima kehilangan kamu gitu. Ya egonya masih tinggi sebenarnya ya. Jadi kalau diajak berdebat juga gak guna. Lebih bagus biarkan semesta yang menyadarkan, biarkan Tuhan yang membolak-balikkan hatinya gitu. Oke. Scorpio, Pisces, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Leo, Sagittarius, Aries. Oke. Fire ya, on fire. Ada energi menggebu-gebu di sini ya. Oke, kita lihat dulu energi yang kuat ya, yang strong. Ini strong Scorpio ya. Ada Pisces, Taurus, Gemini. Kemudian yang strong di sini Leo ya, muncul lagi Leo. Ada Pisces lagi ya, Pisces lagi, Taurus lagi, Sagittarius. Oke, Cancer. Beberapa sesama Cancer. Atau ini energimu ya. Baiklah. Jadi sebenarnya dia itu, orang ini kayaknya banyak isunya ya. Sejujurnya dia tuh banyak persoalannya. Salah satu persoalan dia ya keluarganya. Atau ada yang punya keluarga ya. Jadi namanya keluarga itu faktor yang sensitif, bukan untuk diumbar-umbar, bukan untuk dibuka secara jelas, secara gamblang gitu. Ya, orang ini punya persoalan.
Persoalannya bisa ke yang lain, bisa persoalan kerjaan, tapi bisa juga hal yang sensitif kayak keluarga. Ya, itu ada. eh aku rasa orang ini tertutup banget ya. Dia pengen bilang sama kamu gini, aku belum bisa terbuka sama kamu, ya. Aku belum bisa bersikap apa adanya. Atau ya aku tahu aku menyebalkan gitu. Aku tahu ya mungkin di mata kamu aku nggak dewasa juga gitu, ya. Atau kita sama-sama belum bersikap dewasa. Jadi ini berapa ada tentang gini loh, seseorang childish kekanak-kanakan, mungkin itu karena didikan keluarga, pengaruh keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Mungkin ada faktor lain. Tapi bisa juga seseorang terlihat belum bisa bersikap dewasa karena mungkin karena keadaan gitu, karena situasi. Atau ya ibarat kayak, ya lu mau ngejudge gue kayak gimana juga terserah gitu, ya. Maksudnya kayak kamu mau menilai saya seperti apa ya terserah gitu. Kan yang tahu diri saya seperti apa ya saya. Makanya dia ngerasa belum bisa membuka dirinya ke kamu. Belum bisa terbuka sama kamu. Gitu. Dia mau kok melakukan hal-hal manipulasi ya. Contohnya kayak, aku bisa kan manipulasi perasaanku. Aku akan tunjukkan seolah-olah aku nggak ada rasa sama kamu. Aku bisa kan menunjukkan kayak seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara kita berdua. Ya bisalah bertopeng ya. Gitu. Orang ini sadari kok ya. Bahkan dia sebenarnya konflik batin ya. Dia konflik batin sebenarnya. Tertekan batin. Pengen sih dia bilang, ya banyak juga hal-hal yang nggak enak aku lakuin gitu. Ini beberapa ada yang jadinya salah paham sebenarnya, miskomunikasi atau misunderstanding, salah paham. Kayak ya kita karena kurang terbuka aja gitu, kurang komunikasi, atau memang ada salah satu tidak menjaga silaturahmi ya. Karena di sini memang ada sosok yang childish banget ya, kekanak-kanakan. Itu orangnya ya entah tidak tahu berterima kasih, atau kalau dia dengar intuisinya, dia tahu dia salah, dia tahu dia kekanak-kanakan, egois selama ini. Ya dia rasakan kok di kata hati ya, dia tuh harus minta maaf untuk memperbaiki hubungan gitu. Tapi dia nggak mau ya. Entah dia takut, entah dia khawatir, entah dia malu, atau dia ngerasa nggak siap kalau ada yang lain. Dia nggak siap kalau nanti terjadi sesuatu di luar dari ekspektasinya gitu. Jadi kayak kurang gentle juga sih, orangnya kurang dewasa, kurang berani menghadapi apapun. Padahal ya, ini kan sebenarnya kuncinya komunikasi ya. Kalau memang ada salah ya minta maaf aja. Atau kalau mau silaturahmi kan apa salahnya gitu. Apa salahnya silaturahmi, tanya kabar lah. Atau ya basa-basi dulu. Atau ya gimana lah memperbaiki hubungan kan memang harus ada komunikasi. Supaya hati ini terasa plong, hati ini terasa lega gitu. Itu sih. Ini bisa vice versa ya. Dan jujur li, sejujurnya ya, to be honest, ya dia cemburu juga sama kamu. Makanya aku rasa ini mirrornya luar biasa. Mungkin terlihat kayak koneksi karma ya, tapi ini ada yang mirroring banget. Jadi saling membayar karma. Atau kalian koneksinya diwariskan leluhur, jadi saling membayar karma, saling rasa sakit, saling rasa cemburu, jealous ya, itu ada. Oke? Dan apa ya? Entah siapa di sini, kalau dia punya urusan sama keluarganya, dia itu nggak bahagia sama keluarganya, ya. Seandainya dia bisa jujur, dia mau banyak cerita sama kamu. Kayak, aku punya isu, ada masalah di keluarga, aku nggak bahagia sebenarnya.
tapi ya aku diam saja gitu, aku malu atau apa. Atau ada juga yang ya aku mau aja terbuka sama kamu gitu, tapi aku mau ya kamu yang mulai duluan, kamu yang membuka diri duluan gitu. Ini bisa vice versa ya. Misalnya gini, namanya kita mau jelas gitu kan, ya harus adalah yang membuka diri duluan gitu. Ibarat ya harus ada salah satu yang mau membuka diri duluan, membuka komunikasi duluan, mencairkan suasana duluan gitu. Biar salah satunya nanti juga cair, salah satunya juga mau terbuka, dan akhirnya kalian sama-sama terbuka. Ya, buka-bukaan gitu. Ya, itu sih. Dan apa ya? Aku ngerasa beberapa kalian ini telepati ya. Lebih sering kontak batin, kayak kamu tahu kan kenapa aku aneh, kenapa aku nggak jelas gitu, ikuti saja kata hatimu. Itu sebenarnya jawabannya. Atau ya orang ini sering ngomong di dalam batinnya ke batinmu. Apalagi kalau kalian sama-sama elemen baperan ya, kalau kalian saling punya intuisi tajam, saling sensitif ya, sebenarnya peka kok, sebenarnya merasakan meskipun nggak banyak bicara. Kayak misalnya, oh aku tahu kok dia seperti ini karena begini, karena begitu, karena keluarga, karena keadaan, karena kerjaan, karena uang, atau ya bisalah dirasakan gitu. Atau sebenarnya dia itu dia mau minta maaf kok, tapi dia mungkin malu, atau dia masih belajar untuk bersikap dewasa, dia masih mencari jati diri, atau ya sebenarnya aku membekas di hatinya, sebenarnya dia pasti berterima kasih gitu, dia mau berterima kasih, cuma ya gitulah, egonya masih tinggi ya. Kamu mungkin ngerasa gitu, atau dia ya, atau vice versa. Oke? Nah, ini beberapa kalian, kalau kamu memang tidak mau lagi dengan orang yang sudah berlalu, ya sudah gitu. Ya, cuma coba healingkan dirimu sendiri. Healingkan dulu dirimu sendiri supaya kamu tenang mengambil keputusan. Apakah ini baik, apakah ini buruk. Tapi jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, ya sudah, pasrahkan semuanya pada Ilahi ya. Berserahlah pada Tuhan. Dan komitmenmu, konsistensimu sedang diuji ya. Kamu tuh ya kalau bisa jangan plan ya. Jangan plan supaya kamu bisa mengambil keputusan. Beberapa kalian ini ya namanya juga Cancer ya. Cancer itu kan lambangnya kepiting ya. Jadi di luar kulitnya keras gitu. Kamu bisa terlihat keras, tapi di dalam kamu rapuh ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau ternyata kamu tuh rapuh. So ya, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan apapun yang terjadi. Yang penting lakukan aja yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu merasa ya aku masih bisa sih berjuang untuk ini, ngelakuin ini, setidaknya ya supaya semuanya membaik, supaya aku tenang juga gitu. Tapi kalau kamu rasa ya kalau udah capek ya udah, ikhlaskan aja, lepaskan ya. Tapi ini bisa vice versa, entah siapa. Kalau kita orangnya sudah banyak berkorban, ya udah ikhlaskan. Percaya sama Tuhan. Apa yang pernah kita korbankan itu akan kita tuai kebaikan ya. Oke, sekarang kerjaan. Yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Cancer. Nah, kalau tentang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya, ini berapa kamu bisa galau sebenarnya ya, bisa dilema dengan yang kamu kerjakan.
Tapi di sini aku rasa nanti akan ada energi optimis di dalam dirimu ya. Ini beberapa kalian akhirnya kamu punya kesadaran bahwa kamu tuh harus optimis. Optimis berjuang, optimis ngelakuin yang terbaik ya. Mudah-mudahan ada hasil dari jerih payahmu. Ada hasil dari kerja kerasmu itu. Oke? Dan memang ini kelihatan, kamu akan memenangkan situasi, kamu akan memenangkan keadaan, terutama tentang yang kamu kerjakan itu ya. Ini berapa kalian akan sampai ke tahap Queen of Pentacle atau King of Pentacle ya. Kamu akan berjaya ini ya. Beberapa kalian akan ada peningkatan perkembangan yang kamu kerjakan itu, sampai kamu dar-dar-dor ya, mantap jiwa gitu ya. Lancar jaya sih aku rasanya. Cuma di sini dibilang apa ya? Jaga kesehatanmu. Ini beberapa kalian bisa sampai sakit ya kalau terlalu kerja keras. Ya kalau terlalu berlebihan kerjanya itu bisa bikin kita sakit. Jadi jaga kesehatanmu supaya kamu tetap fit lagi melanjutkan apa yang kamu kerjakan itu. Oke, sekarang keuangan, finansial. Thank you. Nah, kalau soal keuangan, mbok ya sabar ya. Sabar-sabarin dulu dirimu. Karena ini kayaknya masih butuh waktu, butuh proses lagi sampai kamu stabil banget secara keuangan ya. Ya begitulah hidup, terkadang kita harus diproses, diuji lagi kesabaran kita sampai kita bisa stabil, terutama soal finansial ya. Ini beberapa kalian akan ada kok yang sampai di tahap yang stabil soal keuangan ya. Cuma di sini harus tetap was-was ya, harus tetap waspada mengelola keuanganmu. Beberapa hal harus kamu renungkan ini ya, tentang keuangan. Kira-kira manajemen keuangan aku udah baik nggak selama ini? Kira-kira pemasukan pengeluaran aku seimbang nggak sih selama ini? Karena ini berapa kalian, orang-orang di circle kamu itu mempengaruhi keuangan kamu juga. Kayak misalnya keluarga, atau teman, atau siapa ya, orang di sekitarmu. Itu bisa mempengaruhi keuanganmu. Ya, kita kan kadang bisa ya dimanfaatkan secara keuangan. Jadi harus berhati-hati, harus waspada. Atau kamu merasa metode keuangan kamu tuh udah bagus, tapi ternyata ya kamu harus belajar lagi gimana caranya supaya metode manajemen keuangan kamu itu bisa lebih bagus lagi. Karena aku ngerasa akhirnya kamu bisa benar-benar pelajari kira-kira apa yang harus diperbaiki. Begitu Cancer, oke? Jadi sampai sini dulu Cancer Sun, Moon Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.